Ahok kembali bernyanyi, kali ini Ahok semprot perum Peruri. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Baru-baru ini Ahok membongkar aib atau kebobrokan Pertamina. Antara lain ada oknum yang suka lobi menteri, ada yang suka utang, ada pula pengajian yang bermasalah di mana oknum yang tidak bekerja lagi tapi masih dapat gaji 100 juta rupiah dan lainnya. Nyanyian pamungkas Ahok ini pasti membuat banyak orang berang dan kepanasan. Bahkan tidak disangka-sangka, Andre Rosiade pun ikut komentar dan meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatannya karena bikin gaduh. Ini contoh orang yang kebakaran jenggot. Entah ada apa sampai harus minta copot segala. Padahal logikanya Jokowi tempatkan Ahok di Pertamina untuk mengawasi dan kalau bisa mengobrak-abrik oknum yang nakal. Sayang aja Ahok cuma satu orang. Kalau ada 100 Ahok, Jokowi pasti tidak akan berpikir panjang untuk menempatkannya di semua BUMN untuk membongkar semua kebobrokan yang disembunyikan sejauh ini. Dan sekarang, Ahok kembali bernyanyi. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Kekesalan Ahok ini karena Peruri juga yang merupakan BUMN meminta dana sebesar 500 miliar rupiah untuk proyek digitalisasi paperless. Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta 500 miliar rupiah untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga, kata Ahok. Ahok geram, kemudian mengatakan dengan nominal pengadaan proyek sebesar itu, Peruri tidak perlu lagi melaksanakan tugasnya dalam beberapa tahun ke depan. Dia juga mengibaratkan Peruri sebagai ular piton atau ular sanja. Itu sama saja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi. Tidur 10 tahun, jadi ular sanja, ular piton saya bilang, katanya. Lebih lanjut, Ahok menyebutkan proyek digitalisasi seharusnya bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Itu kan gak masuk akal seperti ini. Andai Peruri sudah dapat 10 miliar rupiah, 20 miliar rupiah sudah bagus, ucapnya. Saya tidak tahu berapa harga sebenarnya dari proyek digitalisasi paperless yang dimaksud dan seberapa besar proyeknya. Tapi kita anggap aja apa yang dikatakan Ahok adalah benar adanya. Perbedaan harga yang terlalu jomplang ini berarti sangat keterlaluan di luar batas kewajaran. Hal seperti ini mungkin sudah bukan hal aneh lagi. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan, kadang lebih mahal berkali lipat atau tidak sesuai dengan kondisi harga sebenarnya. Tak usah lihat terlalu jauh. Saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI saja, dia berhasil membongkar banyaknya anggaran siluman dengan angka yang sangat fantastis. Sejujurnya, tanpa orang seperti Ahok, kita mungkin sampai saat ini tidak akan tahu seberapa masifnya praktik kotor seperti ini. Praktik pesta pora yang sudah berlangsung lama dan sudah menjadi budaya. Ahok berani bongkar ini dan tidak takut menghadapi konsekuensinya. Coba lihat gubernur yang sekarang, beranikah dia seperti Ahok? Terkesan adem ayem semuanya. Memang begitulah Ahok, berani melawan ketidakberesan. Orang seperti dia sangat terbatas jumlahnya, bahkan cukup langka. Makanya dimanapun dia berada, keberanian ini tidak pernah pudar. Sudah beberapa kali dia membongkar aib Pertamina. Berkat dia, kita jadi tahu apa yang salah dengan BUMN saat ini. Tentu kita harapkan Ahok akan terus membongkar kebobrokan seperti ini. Mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya publik jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Setidaknya ini bisa menjadi landasan untuk menuntut transparansi atau alasan untuk membereskan orang-orang yang tidak beres. Parasit yang merugikan harus dimusnahkan, bukan? Bagi yang marah-marah, ngamuk, apalagi sampai kebakaran jenggot, berarti kita sudah tahu ada kepentingannya yang terusik. Di mana ada Ahok, di situ ada banyak yang tidak senang dan mulai kegerahan. Dari awal belum ada kepastian menjabat sebagai Komut Pertamina saja, Ahok sudah ditolak banyak pihak. Bagaimana kalau dia menjadi direktur utama? Bagaimana kalau jadi Menteri BUMN yang memelototi BUMN? Bagaimana lagi kalau sampai jadi presiden? Semakin tinggi posisi Ahok berada, sebanding dengan makin banyaknya orang-orang yang gerah dan melakukan perlawanan. Maju terus Ahok, bongkar semua kebobrokan yang ada, buka mata rakyat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Jadi, bagaimana menurut Anda? Gebuk semak BUMN Pertamina, Ahok bikin Erik terpojok kedua pilihan sulit. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Ahok ini adalah sosok yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam posisi yang dipercayakan kepadanya. Sebagai mantan pengusaha di Bangka Belitung, Ahok memiliki modal untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan besar yang pernah ia miliki adalah perusahaan yang berkait dengan geologi pertambangan.
dan meneruskan usaha orang tuanya. Aku pun juga memiliki modal pendidikan ilmu geologi di Universitas Trisakti Jakarta. Sebagai orang yang lahir dari keluarga yang berada, Ahok tidak serta-merta jatuh ke dalam keadaan untuk tinggal di luar negeri ataupun mencari kerja di luar tanah air. Kecintaannya terhadap Indonesia begitu teruji lewat keberaniannya mencalonkan diri menjadi pejabat publik di daerah Bangka Belitung. Ahok masuk mengawali karir politiknya menjadi Bupati Bangka Belitung yang merupakan kampungnya sendiri. Semangat yang diturunkan oleh ayahnya kepada Ahok sampai saat ini sepertinya belum sirna. Dia dibesarkan di dalam tradisi ketimuran yang cukup ketat dan totok. Saya tidak akan membahas tentang pandangan ketimuran tentang perceraian karena memang ini harus diakui merupakan celah bagi para pendukung Ahok atau mantan pendukung Ahok untuk menyerang beliau. Tapi bicara tentang semangat ketimuran di dalam menjalankan perusahaan dan mengintegrasikan hidupnya di dalam tempat di mana ia dipercaya sangatlah tinggi. Pendidikan yang diturunkan dari bapaknya membuat Ahok tidak boleh puas dengan apa yang ia dapatkan. Maksudnya bukan sudah kayak mau menjadi semakin kaya karena tidak puas, tapi jangan pernah puas dengan pencapaian yang ada sampai saat ini. Karena orang yang puas cenderung santai dan jarang bekerja lebih keras lagi. Semangat kerja yang rajin ini membuat Ahok menjadi sebagaimana adanya pada hari ini. Selain semangat kerja, Ahok juga memiliki satu bonus tambahan dari orang tuanya, yakni semangat untuk mencintai negara ini. Dia tidak mau menjadi orang yang menjalankan kehidupannya begitu-begitu saja. Dia tahu bahwa kesempatan pada hari ini mungkin tidak pernah datang lagi besok. Carpe diem, artinya seize the day, artinya peras harimu. Semangat ini saya pernah tonton di sebuah film yang berjudul Dead Poets Society. Ketika kita hidup di hari ini, kita harus terus semangat hari ini. Bekerjalah seperti tanpa ada hari esok. Saya jadi ingat sebuah lagu romantis Love Me Like There's No Tomorrow. Kalau tidak salah yang nyanyi Queen. Kembali ke semangat yang diturunkan oleh bapaknya kepada Ahok, kita melihat bahwa Ahok ini sepertinya sudah menjadi lebih besar daripada apa yang seharusnya ia ditempatkan. Saya tidak sedang memuji-muji Ahok. Saya tidak sedang memberikan pandangan yang tidak seimbang kepada Ahok, tapi saya melihat apa yang menjadi fakta lapangan yang ada dan dijalankannya. Belakangan ini kita dihebohkan dengan pengakuan dan blak-blakan Ahok terkait tubuh BUMN, khususnya Pertamina, yang di dalamnya masih ada permainan-permainan tukar guling jabatan. Mereka diberikan jabatan direksi dengan gaji yang fantastis, kemudian dalam waktu yang singkat dimutasi. Setelah dimutasi, tidak mendapatkan penurunan gaji karena dianggap orang lama. Jadi saya bayangkan posisi direksi yang hanya dijabat 3 orang, 10, 20, atau 30 orang dirotasi di sana. Kemudian ketika mereka diturunkan, gaji mereka tetap selayaknya direksi. Pastinya praktik semacam inilah yang membuat keuangan di Pertamina tidak sehat dan malah cenderung boros. Berikutnya juga ada deal dan lobi-lobi kepada menteri yang dibongkar juga oleh Ahok. Hal ini membuat Andre Rosiade, politikus Gerindra yang pernah menggerebek PSK di Sumatera Barat, meradang. Saya sih nggak tahu apakah Andre ini ada kaitannya atau tidak dengan deal politik semacam ini. Apakah dia kecipratan? Saya sih nggak tahu ya. Tapi ya buat apa nyinyir? Apakah iri atau cemburu atau panas hati melihat kinerja Ahok yang bisa menggerebek orang-orang besar di tubuh Pertamina ketimbang Andre yang hanya bisa menggerebek perempuan di hotel? Dari blak-blakan Ahok ini sebenarnya kita melihat bahwa bukan hanya di Pertamina yang mengalami hal semacam ini. Lobi-lobi kepada menteri dan utang-utang di mana-mana diyakini sedang terjadi bukan hanya di Pertamina. Saya yakin yang Ahok katakan ini lebih dari sekedar Pertamina. Dari manuver Ahok, nggak berlebihan kalau menyimpulkan bahwa Ahok ini sebenarnya komisaris utama rasa Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Bukankah seharusnya yang membongkar ini adalah Erick? Atau selama ini Erick dapat informasi setengah-setengah dari petinggi BUMN lainnya? Meletakkan dia di posisi komisaris utama Pertamina memang memberikan harapan, tapi ya deg-degan juga. Erick diperhadapkan kepada 2 pilihan sulit. Pilihan apa itu? Yang pasti bukan hidup atau mati, apalagi surga atau neraka. Itu mah buat kadrun saja. Tapi ya mirip-mirip lah. Apa itu? Ahok ini bisa dikatakan sebagai sosok yang sangat berani dan sangat belak-belakan. Sehingga apa yang dia kerjakan seringkali menyulitkan posisi atasannya. Atasannya dibuat untuk menghadapi 2 pilihan saja. Ahok ini seperti pedang bermata 2. Pilihan pertama, yaitu atasannya harus membongkar semuanya dan mereformasi seluruh tubuh BUMN. Kalau akhirnya Erick melakukan ini, saya yakin bahwa masih ada harapan di dalam tubuh BUMN. Pilihan kedua, yaitu atasannya mau tidak mau harus membungkam orang jujur seperti Ahok.
Jadi kalau kita lihat bahwa Erick Thohir mau mengikuti apa yang menjadi sarana Andre Rosiade, yakni memecat Ahok, saya tahu siapa Anda sebenarnya. Betul-betul brilian. Kejujuran Ahok bisa memaksa orang either do good or bad. Inilah ciri pedang bermata dua. Benar-benar sulit, bukan? Saya akan menunggu Erick Thohir akan memilih yang mana. Selama ini kita melihat Erick Thohir sepertinya disibukkan dengan kasus-kasus korupsi ataupun kasus-kasus terkait tentang pengelolaan uang di tubuh bumi lainnya, yakni Jiwasraya. Keberadaan Ahok ini memang menjadi pedang bermata dua yang memisahkan antara salah dan benar dan membuat orang menjadi tidak bisa berdalih. Saat ini pilihan Erick Thohir hanya dua, betul-betul hanya dua. Erick, sahabat Sandiaga ini sedang diuji ketulusannya. Saya tunggu apa yang menjadi langkah dari atasan Pak Ahok. Karena Ahok sudah membongkar apa yang menjadi kecacatan yang menahun dan juga sudah bertradisi di tubuh BUMN sepertinya. Kalau kata pepatah dari Konfusius, Ahok seperti tidak sedang melakukan apa-apa, namun dia sedang melakukan sesuatu. Doing nothing yet nothing undone.